Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Puji Tuhan. Kakak berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu dari negara kita. Oke adik-adik, siap memuji nama Tuhan? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu lagu pujian kita, yaitu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelumnya adik-adik, duduk dengan tertib, lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan Engkau boleh mempersatukan kami kembali Tuhan Yesus dengan adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan Yesus adik-adik kami yang berada di rumahnya mereka masing-masing dan kami di sini Tuhan. Tapi itu Tuhan tidak menghalangi kami untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan, dalam kebaktian kami Tuhan, Engkau bimbing kami, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami mampu Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita memulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 547, Loas Roh Audang Dana. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik ya. Ayo Kak. Saya
adik-adik, ayo kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Pati papi Tuhan, una hawalaku. Nah, kurang kenceng nih adik-adik yang ada di rumah. Semangat lagi kita bacain ya. 1, 2, 3. Pati papi Tuhan, una hawalaku. Nah, adik-adik yang ada di rumah udah pada tahu belum sih artinya? Nah, kalau misalnya belum tahu, kakak akan bacain nih artinya. Artinya yang adalah ikon dihabiari, rohata debata, jala iyangko holo rohata dihibana, asal tomang rohata jala porman dohot pamalonta ro dihatata, iyanggo akan nawas bagasi, ikon marsi parhamoloang, jala marsi hamolongan. Nah, itu artinya adik-adik ya. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah juga menerapkan praktik yang ada di yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu aja dari kakak. Terima kasih. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan batik yang dibawakan oleh Kak Kristin tadi ya. Mudah-mudahan dapat diterapkan di dalam kehidupan adik-adik semuanya ya. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau bernyanyi dari buku Endek nomor 557, Dao Dumega. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita belajar ayat bulanan. Ayat bulanan kita kali ini itu dibawakan oleh Kak Dame. Silakan Kak Dame. Adik-adik, kita jumpa lagi. Hari ini kakak akan menyampaikan ayat bulanan kita di bulan September ini. Adik-adik tentu masih ingat kan ayat bulanan kita? Oke, mari kita baca bersama-sama. Ayat bulanan kita diambil dari Lukas 14 ayat 10 tolu. Alai jumpa membuat si panganan ho, pio mengaka na pogos, akan na mentihas, na papang dohot na pintun. Artinya, kalau kakak bacakan dalam bahasa Indonesia yaitu, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Oke adik-adik, sekian ayat bulanan kita. Kakak berharap adik-adik bisa mengirimkan kembali yang sudah hafal ataupun yang belum hafal. Oke, kakak tunggu ya. Sampai berjumpa lagi. Shalom. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Halo teman-teman, nama saya Nera. Saya dari Horong 3. Saya akan membacakan ayat bulanan dari bulan September. Dari Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih.
Halo teman-teman, nama saya Nadia, saya dari orang tua. Hari ini saya akan membacakan ayat bulanan di bulan September dalam kitab Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Baik adik-adik, kita sudah belajar ayat bulanan bulan ini. Kakak tetap berharap ya videonya yang belum mengirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu boleh dikirimkan. Oke adik-adik ya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau bernyanyi dari buku ED nomor 169. Ayo Kak. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan warta kita pada minggu ini. Yang pertama, kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya adik-adik ya. Apa itu protokol kesehatan? Yang kita kenal dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan yang rajin, terus tidak berkumpul atau menjaga jarak. Supaya semua kita sehat. Yang kedua itu minggu depan kita masih tetap ibadah online. Sampai kapan sih Kak ibadah online-nya? Mungkin adik-adik ada yang bertanya seperti itu. Kita belum tahu adik-adik. Kita sama-sama berdoa supaya virus ini cepat berlalu sehingga kita dapat beribadah bersama-sama di gereja ya adik-adik ya. Yang ketiga, minggu depan itu minggu apa nih adik? Iya, minggu keempat yang berarti kita minggu ceria. Nah, minggu ceria itu, nah di situ kan banyak tuh ya adik-adik ya. Biasanya persembahan kalian, ada kreativitas, gitu ya adik-adik ya. Nah, di sini kakak-kakak tetap akan melakukannya. Jadi untuk adik-adik yang mungkin mempunyai atau mau nyanyi, mungkin mau warnai, tapi yang tetap bertema apa tuh? Bertema apa adik-adik? Iya tetap ya, bertema tetap Tuhan Yesus. Boleh dikirimkan di Facebook, boleh dikirimkan ke WhatsApp, boleh ya adik-adik ya. Gak hanya bernyanyi aja, tapi tetap pujian orang kecil, orang 1, orang 2, orang 3 itu tetap dilaksanakan. Nanti kakak-kakak akan mengirimkan lagunya. Oke adik-adik? Ya, demikian warta kita pada minggu ini. Adik-adik,
kita bersyukur kalau minggu ini kita sudah menerima persembahan dari beberapa teman kita. Nanti nama-namanya boleh dilihat di akhir kebaktian ini ya adik-adik ya. Nah, yang belum mengumpulkan persembahan, boleh mama papanya boleh dititipkan atau boleh di transfer ke rekening di bawah ini. Nah, itu atas rekening siapa kakak? Nah, itu atas rekening bendahara sekolah minggu ya adik-adik, BPH, bendahara seksi sekolah minggu. Boleh dikirimkan ke situ, nanti kakak-kakaknya akan mengumpulkan dan memberikannya ke gereja. Dan kita bersyukur, berterima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahannya pada minggu ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik duduk dengan tenang, disiapkan Alkitabnya supaya nanti ketika mendengarkan firman Tuhan kita sudah siap ya adik-adik ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari buku Ende nomor 178. Ayo Kak. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, Amang yang pimpin doa. Puji syukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh melakukan ibadah. Semua itu hanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami boleh mengerti, terlebih anak-anak sekolah minggu, boleh mengerti dan memahami atas kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita yang diambil di dalam buku 1 Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat 7 sampai ayat 8. Sudah dapat apa belum? Mari kita baca. Allah adalah kasih.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini adalah menceritakan bagaimana hidup seseorang atau seorang anak sekolah minggu itu harus tetap di dalam kasih. Seperti Yohanes. Yohanes ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus dari 12 orang, di mana selama pelayanannya Tuhan Yesus, Yohanes ini tetap setia mengikuti pelayanannya. Tentu Yohanes sangat mengenal Yesus. Dan Yesus itu adalah merupakan suatu firman yang hidup, sebagaimana yang tertulis di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Artinya, Yesus adalah merupakan suatu menunjukkan kasih Allah yang menjadi manusia. Yesus menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Sehingga di dalam hal ini Yohanes tadi menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu hari ini bahwa keselamatan manusia harus hidup di dalam kasih. Dan keselamatan manusia itu hanya karena kasih Allah. Maka Yesus menyampaikan kepada kita sekarang, kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa kerajaan Allah itu adalah merupakan suatu kasih. Melalui pengalaman Yohanes bersama Yesus yang mengenal Allah, yang merupakan suatu bentuk kasih itu, sehingga Yohanes ini selalu hidup di dalam kasih. Sehingga saat ini pun kepada anak-anak kami sekolah minggu diminta agar hidup selalu di dalam kasih, sebagaimana tadi disampaikan oleh Yohanes, karena Yohanes itu diajarkan oleh Tuhan Yesus harus selalu hidup di dalam kasih. Untuk itu, kepada anak-anak sekolah minggu, Amang memohon berdoa, tentu karena seperti yang diajarkan oleh Yohanes tadi, hiduplah di dalam kasih. Hidup dalam kasih itu seperti apa? Yaitu tadi, harus bisa saling mengasihi. Mengasihi dalam artian, ya, mengasihi adiknya, mengasihi kakaknya, mengasihi bapak mamanya, mengasihi opungnya. Dan itu ditunjukkan dalam bentuk, ya, salah satu
rajin belajar, rajin kalau sudah bisa nyuci piring ya nyuci piring, kalau bisa nyapu ya nyapu. Yaitu salah satu bentuk daripada kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes, dan Yohanes saat ini mengajarkan kepada kita anak-anak sekolah minggu. Jadi itu harus diingat ya, bahwa kasih itu adalah contoh atau perilaku daripada anak-anak pengikut Tuhan. Yaitu pengikut Tuhan itu ya anak-anak sekolah minggu. Saat ini juga kita diingatkan, sering kita melihat ya, anak-anak sekolah minggu mungkin sering juga melihat di sinetron atau di televisi, bahwa sering kita lihat di televisi itu tidak lagi seperti yang diharapkan Tuhan Yesus tadi, karena sudah sering di televisi kita lihat anak-anak pun sudah mau berbohong, mencuri melakukan kejahatan. Ya, hal seperti ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dalam hal ini Yohanes. Sehingga apa-apa yang kita tonton dalam televisi atau kita dengarkan di YouTube atau segala macam itu, kalau itu merupakan suatu kejahatan, itu tidak boleh ditiru ya, karena itu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Amang sekarang mau menyampaikan kepada anak-anak kami sini, anak-anak sekolah minggu, Amang bisa membuat suatu contoh, membuat bentuk kasih itu. Mungkin anak-anak udah sering melihat apa yang disebut dengan, apa yang dibuat gambar nih, gambarnya love. Love itu apa artinya? Cinta kan? Iya. Nah, love, cinta. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Karena bentuk love ini adalah di dalam hati, di dalam tubuh kita. Maka hati setiap orang biarlah seperti ini, yang selalu dengan penuh kasih dan kelemah lembutan. Dan dibuat juga warna merah. Warna merah itu kan artinya sukacita. Nah, jadi Amang nanti berharap, meminta kepada anak-anak kami di rumah, nanti pada saat ini kan lagi duduk ini nonton mengikuti ibadahnya melalui online. Nanti difoto di sini. Nanti setelah ada hasil fotonya dibikin seperti ini, di dalamnya itu dimasukkan fotonya, nanti dikirimkan lagi kepada kakak-kakak sekolah minggu. Setelah dikirim nanti kakak-kakak sekolah minggu nanti akan melakukan suatu dibuat nanti semacam penilaian foto siapa yang paling bagus. Nanti dia akan dikasih hadiah berupa coklat. Nanti dikasih oleh kakak sekolah minggu. Nah, jadi jangan lupa ya, nanti Amang juga memberikan hadiah coklat. Tetapi yang ini ya, yang harus harus dinilai oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Gitu. Jadi ya nggak mungkin semuanya kan? Ya, jadi gitu ya anak-anak kami ya. Dibikin foto yang bagus, bilang sama mama, kalau bisa sama mama bapak juga boleh dibikin fotonya seperti ini, dikirimkan kepada kakak sekolah minggu paling lambat hari ya segeralah, biar bisa nanti minggu depan sudah diberitahukan lagi hasilnya ya. Jadi demikianlah anak-anak kami, firman Tuhan kita hari ini yang mengajarkan kita tentang kasih,
tentang kasih itu bahasa Bataknya holong, sifat holong. Jadi anak-anak kami sekolah minggu di sini haruslah menjadi anak-anak yang sifat holong, yang mengasihi setiap orang, dan tentu kalau kita orang yang berbelas kasih, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak kami boleh memahami dan mengerti, dan waktu yang akan datang kita bisa nanti beribadah secara langsung di gereja. Tuhan memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan. Kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah mengajarkan kami, mengajarkan kepada anak-anak kami tentang kasih, di mana seperti Yohanes yang selalu setia mengikuti ajaran Tuhan Yesus di dalam kasih, dan saat ini melalui firman-Mu, Yohanes mengajarkan kepada kami, mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, agar kami hidup di dalam kasih, hidup yang peduli kepada setiap orang. Biarlah Tuhan memampukan itu semuanya, agar kami di dalam kehidupan kami sehari-hari dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami mohon pengampunan atas segala dosa kami, dan biar kami layak mengucap syukur kepadamu. Inilah dua permohonan kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Kakak yakin apa yang disampaikan dan yang membawa firman Tuhan dapat dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita mau bernyanyi nomor 691 sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti boleh dititipkan ke mama, papa untuk disampaikan ke gereja. Oke adik-adik, kita bernyanyi Upasahan Maha Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik.